الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pada lafaz bacaan innalladzina, pada lafal inna di sini ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah, yaitu yang ditandai dengan adanya huruf nun yang berharokat tasydid. Cara membacanya yaitu menahan suara gunnahnya dan menahan suara n-nya sepanjang 2 harokat, baru dilepaskan. Seperti apa? Seperti ini. Innah. Tidak langsung dilepaskan secara langsung innalladzi, karena dia bacaan gunnah yang harus ditahan. Kemudian pada lafal alladzina ada bacaan pada lafal huruf zina, ada bacaan mat tabi'i, yaitu huruf zal dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Dan hati-hati teman-teman di dalam melafalkan zal, jangan sampai diganti dengan huruf zai sebagaimana bacaan yang seperti ini, innallazina. Ketika kita membaca seperti itu, dia merubah huruf dan merubah bacaan. Hati-hati agar sempurna dalam pelafalan zal, ujung lidah tempelkan dengan gigi seri atas. Alladzina, innalladzina. Kemudian pada lafal amanu ada huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad setelahnya pada lafal amanu, maka kita namakan dengan mad badal. Kita panjangkan sepanjang 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal nu ada mad tabi'i dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian alif kecil yang ditandai dengan sifat mustadi dan warnai dengan abu-abu dianggap tidak ada. Walladzina sama pada lafal zi ada mad tabi'i kembali sebagai lafal innal ladzina amanu. Kemudian pada lafal hadu wan nasara, pada lafal hadu kedua-duanya mad tabi'i panjangnya sama, yaitu fathah bertemu alif dan dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian pada lafal wan nasara kembali lagi kita dapati ada nun yang berharakat tasydid dan dia diwarnai dengan warna hijau. Kita hukumi dengan bacaan gunnah, kita tahan bacaannya sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal sa dan ra di sini tidak dibaca wan nasara ya, tapi wan nasara. Pada lafal alif di atas huruf ya ini menandakan panjang untuk huruf ra dan dia menempati posisi ra semaja penulisannya. Ini maka yang dipanjangkan adalah huruf ra dan ini kita panjangkan dengan ra yang ada huruf alif kecilnya. Kemudian lafal was-sabiina, kedua-dua alif lam pada lafal wan nasara dan was-sabiin adalah alif lam syamsiyah yang dia ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal was-sabiina, sa dan pada lafal sa ada fathah bertemu alif mad tabi'i lagi. Sehingga pada bacaan ini ada banyak sekali mad tabi'i. Maka perhatikan di dalam melafalkan mad tabi'i, jangan satu lebih panjang atau satunya lebih pendek, tapi harus sama bunyi kadarnya. Misalkan dari hadu wan nasara was-sabiina, tidak boleh misalkan hadu wan nasara was-sabiina. Lebih panjang satunya tidak, tapi dia harus sama sesuai. Kemudian pada lafal ina ada mad badal kembali ditandai dengan huruf hamzah yang berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harakat. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir, man amana ada bacaan izhar pada lafal nun sukun bertemu dengan huruf hamzah.
Cara membacanya, nunnya dijelaskan dengan jelas suara nunnya. Man amana, tidak boleh ditahan man amana, tidak, tapi dia jelaskan saja. Kemudian pada lafal amana ada mad badal. Sebagaimana amanu yang ditandai dengan adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal billahi, lafal Allah bila didahului dengan huruf berharokat kasrah maka dibaca dengan tipis, bukan billah tapi billahi. Man amana billahi wal yaumil akhiri. Wal yaumil akhiri, kedua-dua alif lam di sini kita baca dengan bacaan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Pada lafal yaumi jelaskan huruf wawunya dan didengarkan dengan bunyi u, jangan dibaca wal yaumi, yaumi dengan o, tapi wal yaumil akhir. Kemudian pada lafal akhiri kembali lagi ada mad badal. Pada lafal akhiri adanya huruf hamzah yang bertemu dengan alif yang seperti ini. Ini a dan ini alif menandakan panjangnya, 2 harokat. Bukan wal yaumil akhiri tapi akhiri. Kemudian wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Pada lafal salihan di sini ada mad tabi'i. Pada lafal shaf fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian pada lafal ham falahum ada tanwin pada lafal huruf ha yang bertemu dengan huruf fa, maka samarkan, maka ini kita hukumi dengan bacaan ikhfa dan samarkan tanwinnya ke huruf fa. Maka tidak dibaca salihan falahum tapi salihan falahum. Kemudian pada falahum ajruhum 'inda rabbihim ada mim mati bertemu dengan alif atau hamzah, maka kita hukumi dengan bacaan idhar syafa'i. Idhar syafawi adalah hukum tajwid yang terjadi apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian pada lafal ajruhum ada huruf jim yang dia berwarna biru di sini, yang dimana huruf jim di sini adalah bacaan qalqalah. Kesalahan yang terjadi di dalam membaca qalqalah yang pertama tidak mantul. Contoh bacaannya seperti ini, falahum ajruhum, itu tidak mantul. Yang kedua menambahkan hamzah. Contoh falahum ajruhum, itu menambahkan hamzah. Dan kedua-duanya tidak boleh dilakukan. Kemudian pada lafal mim mati ketemu ain kembali. Di sini ada izhar syafawi yang kami lupa menuliskannya, harusnya sama, dibaca dengan jelas suara mimnya. Kemudian inda rabbihim ada nun mati bertemu dal, maka bacaan ikhfa kembali. Ikhfa'nya samarkan nunnya ke huruf dal. Awalnya inda, tapi dia ketika ketemu dal inda langsung ke huruf dalnya. Inda rabbihim. Ada mim mati lagi bertemu dengan waw yang dimana dia kita hukumi kembali dengan bacaan idhar syafawi. Tidak boleh ada penahanan di dalam melafalkan mim matinya. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Lafal wala mad tabi'i fathah bertemu alif. Khawfun, ini kelewatan. Ada pada lafal khawfun ada tanwin bertemu dengan ain, maka kita hukumi dengan bacaan izhar halqi, yaitu adanya tanwin un bertemu dengan ain, yang dimana ain termasuk huruf izhar, maka suaranya harus dijelaskan, tidak boleh ada penahanan di dalamnya. Kemudian alaihim, alaihim jangan dibaca alaihim, alaihim dengan tapi alaihi, alaihim. Sempurnakan dalam itmamul harakatnya, menyempurnakan kasrah, dhammah dan fathah. Kalau kasrah i, kalau dhammah u, kalau fathah a. Alaihim mim mati bertemu waw sama dengan inda rabbihim, ada izhar syafawi. Walahum la mad tabi'i lagi fathah bertemu alif. Hum ada mim mati bertemu dengan ya, izhar syafawi kembali. Yah, alirkan nafas ketika melafalkan ha. Yahzanun, nun ada mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi awalnya memang dia mad tabi'i yahzanuna, karena dia waqaf dan nunnya disukunkan, maka kita namakan dengan sukun arid.
Apabila ada mad tabi bertemu dengan sukun arid, maka menjadi hukum tajwid mad arid lis sukun. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, dan pula 6 harokat. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah saja, yaitu yang 4 harokat. Walahum yahzanun, agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita coba ulang dari awal. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.